but the people of Indonesia, I have to say, are really fantastic. Enjoy the FIFA Under-17 World Cup. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Semua terkagum-kagum, Indonesia sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 dan menjadi sorotan dunia setelah megahnya ajang Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Indonesia. Ya, ajang Piala Dunia U17 adalah ajang 2 tahunan FIFA yang diselenggarakan 2 tahun sekali oleh FIFA untuk mendongkrak prestasi anak muda yang sedang dalam performa terbaik di masa 17 tahun. Meski ajang ini berbeda dengan ajang Piala Dunia Senior, namun Piala Dunia kali ini sangat berbeda pada Piala Dunia U17 yang diselenggarakan di negara lain sebelumnya. Contoh perbedaannya adalah dari segi jumlah negara peserta yang bermain di dalamnya, hingga perbedaan yang lain seperti adanya acara seremoni, kualitas stadion, hingga aspek-aspek lainnya. Ya, perbedaan itu ternyata mempunyai nilai tersendiri dari FIFA, di mana FIFA kaget dan tak menyangka karena apa yang dilakukan Indonesia melebihi ekspektasi FIFA dan membuatnya kagum terhadap Indonesia. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the present. Ya, jika kita cermati dengan seksama, Piala Dunia Senior, setiap tuan rumah diwajibkan untuk mempersiapkan stadion. Tentunya adalah sebuah stadion yang sudah bersandar FIFA dan tentunya bisa menjaga keamanan dan bisa menampung semua supporter yang ada di dalamnya. Hal itulah yang disiapkan oleh negara Qatar pada tahun lalu, di mana Qatar sangat sukses menjadi tuan rumah dan ia mempersiapkan 8 stadion untuk pergelaran Piala Dunia itu. Terbukti bahwa Piala Dunia Qatar adalah Piala Dunia terbaik yang pernah ada. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ya, setelah itu setahun kemudian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Meski kemarin tergelincir di Piala Dunia U20 yang dibatalkan FIFA, tak ingin berlarut. Kali ini Indonesia bisa menyelenggarakan pergelaran Piala Dunia U17 di kelompok umur. Dan pada kelompok umur ini, FIFA tidak mewajibkan Indonesia untuk memakai stadion-stadion besar. Namun FIFA hanya menargetkan penonton kepada PSSI agar yang menonton pergelaran ini agar rata-rata yang datang ke stadion minimal mencapai 10.000 penonton. Ya, meski dai FIFA tidak mewajibkan menggunakan stadion-stadion yang besar, namun Indonesia tetap kokoh dan berkeinginan untuk menggelar Piala Dunia yang pertama kali di Indonesia ini menggunakan stadion yang besar. Terdapat 4 stadion berkapasitas besar yang ikut dalam pergelaran Piala Dunia ini. Di antaranya Stadion Manahan, Sijalak Harupat, Gelora Bung Tomo, dan Stadion JIS. Ya, ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak main-main menjadi tuan rumah Piala Dunia kali ini. Jika Brasil sebelumnya menggelar Piala Dunia hanya menyediakan stadion maksimal berkapasitas 21.000 penonton, di Indonesia justru jauh lebih dari apa yang ditunjukkan pergelaran Piala Dunia sebelumnya. Stadion JIS saja sudah bisa menampung 82.000 penonton, 4 kali lipat lebih besar dari apa yang disuguhkan Brasil di Piala Dunia U17 ini. Dan hal itu membuat negara lain merasa kagum dan kaget dengan apa yang disuguhkan Indonesia dengan stadionnya yang besar. Dan hal itu terbukti diungkapkan oleh pelatih Brasil yang terkagum-kagum dengan stadion JIS dan ia mengatakan, "Ini sangat gila, saya baru pertama kali ke Indonesia. Awalnya saya tidak mencari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya seriusan yang kuat, saya tidak menyangka mereka bisa membangun stadion yang besar seperti ini," ucap Laal pada media.
Ya, setelah itu pertunjukan juga dimulai dengan adanya training center yang viral mendunia, yaitu training center yang ada di Bali, di mana selain disuguhkan dengan rumput yang bagus, namun training center yang ada di Bali ini juga menyuguhkan tempat yang estetik dengan lautan yang terbentang tepat di depan training center di Bali yang membuat para peserta Piala Dunia merasa lebih nyaman dengan tempat training center yang ada di Bali, Indonesia. Selain itu, tak kalah menarik, FIFA meminta Indonesia mengadakan seremoni pertunjukan dengan sesederhana mungkin. Dan Indonesia sebenarnya akan membuat seremoni yang tak kalah dari Qatar tahun lalu. Namun sayang, FIFA tidak memperkenankan pertunjukan semeriah itu, melainkan pertunjukan yang sederhana. Karena FIFA tak mau pergelaran Piala Dunia U17 melebihi dari pergelaran Piala Dunia Senior. Selain itu, FIFA kaget bahwa Indonesia melebihi ekspektasi FIFA. Ya, seperti kita lihat pada pergelaran-pergelaran Piala Dunia di kelompok umur sebelumnya, bahwa Piala Dunia U17 jarang diminati oleh penonton. Seperti pada Piala Dunia U17 saat di Brasil lalu, di mana rata-rata yang hadir menonton pertandingan hanya mencapai 3.000 penonton saja. Namun sungguh ini sangat jauh berbeda pada saat pergelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Terlihat saat ini rata-rata penonton yang hadir di Indonesia mencapai 11.000 penonton di setiap pertandingan. Sebuah hal yang positif bagi Indonesia. Dengan masyarakat yang antusias ditambah para pendukung peserta Piala Dunia dari negara lain yang ikut memeriahkan pergelaran Piala Dunia U17 yang nyaman di Indonesia. Ya, dari semua itu tak menutup kemungkinan bahwa Indonesia bisa menjadi peluang tahun rumah pada event berikutnya terbuka lebar. Sebab event Piala Dunia U17 ini berjalan dengan lancar, entah itu Piala Dunia U20 atau Piala Dunia Senior. Karena Indonesia sudah dipercayai FIFA menggelar pertandingan dengan penuh rasa antusias yang tinggi dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI yang hebat Erick Thohir, di mana ia mengungkapkan bahwa Presiden FIFA dan Presiden Jokowi telah bertemu dan membahas kemungkinan Indonesia menjadi tuan rumah di event-event lainnya. Dan Erick Thohir mengatakan, Presiden FIFA telah bertemu dengan Bapak Jokowi. Diskusinya seperti apa saya juga tidak tahu, kami akan lihat. Tapi yang pasti kami akan mendorong lebih banyak event-event digelar di Indonesia. Namun kita harus fokus kepada Piala Dunia U17 ini agar sukses dulu, ucap Erick Thohir kepada media CNN. Ya, dari semua itu, nampak negara tetangga ASEAN ini dengan apa yang dilakukan Indonesia. Hal itu terlihat dari artikel-artikel yang dibuat oleh negara ASEAN lainnya, sehingga Indonesia bisa maju melesat dan menjadi negara ASEAN pertama kali yang bisa mengadakan Piala Dunia ini. Jadi itulah tadi suksesnya pergelaran Piala Dunia U17 Indonesia yang bisa melebihi ekspektasi FIFA menjadi kagum atas negara Indonesia. And wishes, but the people of Indonesia, I have to say, are really fantastic. Enjoy the FIFA Under-17 World Cup. You will see great games, great goal, great action. Good luck to everyone and see you very soon. Terima kasih. Thank you.